Khilafatul Muslimin yang jelas-jelas mau menegakkan ideologi khilafah dianggap tidak membahayakan eksistensi ideologi Pancasila, berarti Muhammad Syafi'i ini harus perlu ada tes wawasan kebangsaan ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir itu ramai di media sosial maupun media mainstream tentang penutupan beberapa lembaga pendidikan di bawah Khilafatul Muslimin di berbagai tempat, termasuk yang terdekat dengan Jakarta itu ada di Bekasi Selatan. Lembaga pendidikan ini memang layak ditutup karena kurikulumnya sangat bertentangan dengan sistem pendidikan nasional kita. Satu, tidak mengakui Pancasila. Kemudian pemerintah dianggap toghut. Mereka diajarkan kebencian terhadap presiden, wakil presiden, polisi, tentara, dan sebagainya, serta ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang untuk layaknya kita sebagai warga Indonesia. Nah, jujur saya bahagia dan mungkin ratusan juta masyarakat Indonesia pun juga berbahagia. Karena inilah yang kita inginkan supaya tunas muda bangsa ini terselamatkan dari penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Nah, sebetulnya ada juga ganjalan sih bagaimana kabar selanjutnya dari tunas-tunas muda bangsa setelah sekolahnya ditutup. Seharusnya Kementerian Agama yang membawai pesantren atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai ada pembiaran dan jangan menyelesaikan masalah secara parsial. Ini ranahnya polisi, ya biarkan polisi saja, yang lain diam saja. Ini juga tidak pas karena ini berkaitan dengan pendidikan masa depan tunas-tunas muda bangsa. Nah, kembali ke kebahagiaan bangsa Indonesia terkait dengan dibongkarnya Khilafatul Muslimin ini, tapi ada juga yang mempunyai pandangan miring terhadap upaya pemerintah, upaya negara untuk menggulung komplotan-komplotan yang membahayakan ideologi negara maupun membahayakan eksistensi NKRI. Nah, yang membuat saya prihatin luar biasa, justru ini disuarakan oleh seorang anggota DPR, anggota Komisi 3 kalau nggak salah, ini namanya Romo HR Muhammad Syafi'i. Saya tidak tahu apakah nama lengkapnya seperti itu, ada Romo, ada HR dan sebagainya, atau mungkin aslinya cuma Muhammad Syafi'i aja. Ini anggota DPR dari Partai Gerindra dan dapilnya adalah Sumatera Utara 1. Romo Muhammad sering disebut ini juga memang sudah mempunyai pandangan-pandangan yang agak sedikit aneh sih. Tapi untuk itu saya ingin mengajak Anda mendengarkan cuplikan dari omongan aneh dari anggota DPR yang bernama Romo HR Muhammad Syafi'i berikut ini. Kita lihat dulu. Jadi Islamophobia itu tidak boleh. Nah, kayaknya Indonesia kan justru sedang subur-suburnya melaksanakan politik Islamophobia. Nah, kalau ini bukan dari gerakan Islamophobia, pertanyaannya, benarkah gerakan khilafah ini sudah membahayakan NKRI? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kedaulatan NKRI? Menurut saya banyak yang lebih berbahaya. Ya, penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 45, oligarki ekonomi yang sudah merasuk ke oligarki politik. Ini lebih membahayakan. Jelas-jelas bertentangan dengan UUD 45 dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Presiden threshold 20% yang bolak-balik digugat ke MK tapi tetap dikalahkan. Ini lebih berbahaya. Saya kira hakim MK itu harus ditangkap juga.
Ya karena membahayakan demokrasi. Ini juga membahayakan loh. Dan potensinya udah terasa. Karena oligarki kemudian sudah mengantongi tiket-tiket siapa yang bakal menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan. Ini berbahaya. Tapi ini nggak ada sorotan apa-apa menurut saya. Malah aman-aman saja. Sementara gerakan yang dengan modal 2 miliar, 2,4 miliar, 2,5 miliar dianggap sangat berbahaya dan lain sebagainya. Saya ingin katakan di kehidupan demokrasi ini, yang di alam pikiran itu tidak boleh dihukum. Kita lihat aja orang yang ditangkap udah sangat tua seperti itu. Tengok gedungnya seperti itu. Jaringannya juga hanya di Lampung dan sebagainya. Uangnya cuma 2,4 miliar. Aneh-aneh menurut saya penegakan hukum ini. Bagus ditegakkan hukum itu, periksa tuh kenapa Garuda bangkrut, ya, kenapa Pertamina bangkrut, kenapa PLN bangkrut, itu diperiksa. Pertanyaannya nih yang dikhawatirkan apanya? Khilafah itu dalam pandangan Islam melaksanakan Islam dengan murni. Apa itu salah? Kaitannya dengan terorisme? Siapa bilang? Itu tadi Islamophobia. Bahwa teroris is Islam. Islam is teroris. Itu udah ditinggalkan di luar negeri. Sekarang ditumbuh-suburkan. Saya kira ini kemandekan berpikir dan mematikan demokrasi. Sahabat Indonesia, saya yakin keprihatinan saya sama dengan keprihatinan Anda setelah mendengarkan video dari Muhammad Syafi'i ini. Aneh kan? Upaya penegakan hukum, upaya penegakan untuk menjaga ideologi Pancasila, ideologi negara, dan eksistensi NKRI dituduh sama anggota DPR dari fraksi Gerindra ini seolah-olah gerakan Islamofobia. Aneh. Saya orang Islam. Muhammad Syafi'i juga orang Islam. Apakah selama ini ada gerakan Islamofobia di Indonesia? Saya tidak merasakan apa-apa. Yang kita lawan bukan Islamofobia, tapi kelompok-kelompok yang membahayakan ideologi Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI. Kalau ajaran Khilafatul Muslimin yang sudah merangsek ke 400 cabang, mempunyai sistem kekhilafahan, mempunyai menteri, mempunyai intens untuk mengganti ideologi negara, dianggap oleh Muhammad Syafi'i tidak membahayakan NKRI dan tidak membahayakan ideologi Pancasila, menurut saya agak suak, konslet menurut saya. Karena ini sangat tidak wajar. Yang memprihatinkan saya, ini justru anggota DPR. Gitu. Bagaimana jadinya kalau anggota DPR mempunyai pandangan berjamaah seperti ini? Meskipun saya yakin di kalangan DPR sendiri, Muhammad Syafi'i juga merupakan minoritas. Karena beberapa orang anggota DPR yang saya kenal sangat nasionalis, sangat menjaga NKRI dan sangat setuju dengan upaya penggulungan kelompok Khilafatul Muslimin. Muhammad Syafi'i ini aneh juga, memperbandingkan sesuatu yang tidak sebanding. Ancaman terhadap ideologi negara diperbandingkan dengan presidensial threshold 20%, karena dianggap itu lebih membahayakan negara, lebih membahayakan demokrasi. Dia minta hakim MK ditangkap karena berulang kali gugatan dari masyarakat ditolak. Ini kan akalnya kebalik. Saya tidak tahu ini. Bagaimana mungkin Pak Prabowo mempunyai anak buah seperti ini. Sedangkan kita tahu seorang Prabowo Subianto adalah seorang yang nasionalis yang saya tahu. Sangat NKRI, sangat Pancasilais. Kalau kader Gerindra berkualitas seperti Muhammad Syafi'i, ini bumerang yang sangat serius buat Partai Gerindra. Saya menduga keras orang-orang yang selama ini bersimpati dengan Partai Gerindra akan berpikir ulang kalau kadernya sekualitas
Muhammad Syafi'i ini dibiarkan membuat narasi yang membahayakan atau kontraproduktif bagi perkembangan partai itu sendiri. Sahabat Indonesia, memang lucu, ironi sebetulnya. Dia menyebut tentang adanya oligarki ekonomi, kebangkrutan Garuda, kemudian ambang batas pemilihan presiden. Ini kan agak ngawur dan nggak nyambung gitu loh. Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack, nggak nyambung blas sama sekali. Dan logika ini membahayakan kita. Kalau Khilafatul Muslimin yang jelas-jelas mau menegakkan ideologi khilafah dianggap tidak membahayakan eksistensi ideologi Pancasila, berarti Muhammad Syafi'i ini harus perlu ada tes wawasan kebangsaan ini. Khilafah dianggap sebagai suatu pemurnian agama. Jangan-jangan Pak Muhammad Syafi'i ini alirannya Wahabi. Mudah-mudahan salah. Tapi perlu klarifikasi karena aneh sekali gitu. Indonesia tidak membutuhkan kekhilafahan. Sebagai pemegang saham terbesar di Republik ini, umat Islam harusnya legowo dengan pertimbangan Bapak bangsa bahwa Pancasila dan NKRI itu adalah final. Tidak perlu diganggu-gugat, tidak perlu ada penegakan ideologi khilafah lagi. Belajarlah menjadi Islam Indonesia yang sangat Indonesiawi, itu yang saya inginkan. Jadi ini keprihatinan saya sebagai rakyat, dan ini merupakan konter narasi dari Muhammad Syafi'i. Jangan sampai orang seperti ini merajalela, ini berbahaya. Jangan sampai juga narasi dari Muhammad Syafi'i dianggap mewakili DPR. Saya pun tidak ikhlas, karena pada prinsipnya saya tahu DPR tidak seperti itu. Saya juga tahu mayoritas Partai Gerindra tidak mempunyai pemikiran yang sama dengan Muhammad Syafi'i. Tapi karena ini diucapkan oleh anggota DPR dan kebetulan di komisi yang sangat strategis, ini berbahaya. Makanya saya harus counter. Saya tidak akan membiarkan. Dan bagi saya, apapun yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin maupun kelompok-kelompok lain yang ingin menegakkan khilafah, ex-HTI, ex-FPI ataupun kelompok-kelompok lain, harus kita lawan. Itu adalah common enemy bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Sangat membahayakan eksistensi ideologi negara kita Pancasila dan sangat membahayakan eksistensi kedaulatan negara. Itu sudah final. Karena apa? Mereka ingin mengganti sistem pemerintahan, sistem ideologinya diganti. Mereka juga berkehendak untuk mempunyai pemerintahan sendiri, dan itu terkait dengan organisasi transnasional. Dan itu sangat berpotensi mengancam kedaulatan NKRI. Makanya saya heran, sejuta heran kalau anggota DPR mempunyai pandangan seperti Muhammad Syafi'i. Sahabat Indonesia, ini mungkin sekilas saja ingin saya sampaikan, bahwa saya hanya mohon kepada Dewan Kehormatan dari DPR, Ketua Fraksi Gerindra maupun pemimpin Partai Gerindra harus mulai aware, jangan pernah anggota DPR ini seolah-olah kebal hukum dan bebas bernarasi apa saja, padahal narasinya itu bisa diambil sebagai alat untuk mengancam kedaulatan NKRI. Jadi jangan diam saja, jangan menunggu pengaduan dari masyarakat. Harusnya Dewan Kehormatan DPR proaktif. Karena menurut saya justru yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'i ini sangat membahayakan negara kita. Kalau kita mempunyai mindset yang berbeda, seolah sistem khilafah itu tidak membahayakan, seolah Khilafatul Muslimin yang mempunyai lembaga pendidikan yang mengajarkan kebencian, menolak NKRI, menolak bendera merah putih, menolak Pancasila,
dianggap bukan apa-apa dan tidak membahayakan, saya aneh bin ajaib aja ini. Jadi intinya saya memerlukan kepedulian dari pemimpin partai maupun dari pemimpin DPR, baik dari Dewan Kehormatan maupun pemimpin DPR, jangan membiarkan anggotanya bernarasi bebas sampai bebasnya seperti ini yang berpotensi mengancam dan membuat resah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini. Ini berbahaya. Jangan berpihak kepada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai musuh negara. Itu saja ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kontra opini yang disampaikan oleh Romo HR Muhammad Syafi'i, politisi dari Partai Gerindra. Ini merupakan hak saya sebagai masyarakat untuk memberikan statement bantahan terhadap apa yang dikatakan oleh Muhammad Syafi'i. Terima kasih, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan pada Anda semuanya, dan yang penting kita harus tegak lurus, tetap memegang teguh dan menjaga Indonesia bersama-sama. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi Eskamri.